Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Roma Juliana Arios dengan NIM J0404231011. Di sini akan menjelaskan mengenai aplikasi Binary Search Tree sebagai metode pencarian dalam kamus. Pencarian atau searching adalah salah satu masalah yang paling umum ditemukan dan memiliki banyak implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Searching ini sendiri pun memiliki dua metode, yaitu pencarian sekuensial dan pencarian biner atau binary search. Binary search merupakan metode pencarian yang digunakan pada poin pencarian biner, di mana setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak dua buah anak. Binary search tree adalah pohon biner yang memiliki aturan tersendiri dalam mengatur keterurutan data, sehingga dapat digunakan untuk melakukan pencarian. Binary search tree dapat dikatakan sebagai pohon biner paling penting, khususnya dalam operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen, karena kinerjanya yang baik ditinjau dari waktu pencariannya. Kemudian ini merupakan struktur dari binary search tree. Yang pertama ada subpohon kiri yang mengandung simpul dengan nilai yang lebih kecil daripada nilai kunci akarnya. Kemudian ada subtree kanan yang mengandung simpul dengan kunci yang nilainya lebih besar daripada nilai pada kunci akarnya. Baik subtree kiri maupun subtree kanan ini merupakan pohon biner. Pohon pencarian biner atau binary search tree ini biasa disebut juga dengan ordered atau sorted binary tree karena datanya yang terurut. Karena keterurutan itu, maka binary search tree menjadi pohon yang paling sering digunakan khususnya dalam operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Proses pencariannya dimulai dari akar, kemudian membandingkan elemen yang dicari dengan kunci pada akar. Jika elemen lebih kecil daripada nilai kunci akar, proses pencarian akan dilanjutkan pada subtree kiri. Sedangkan jika elemen lebih besar daripada nilai kunci akar, proses pencarian akan dilanjutkan pada subtree kanan. Begitupun seterusnya. Proses tersebut dilakukan hingga mencapai simpul atau daun yang nilainya sama dengan kunci yang sedang diproses. Terdapat 3 jenis traversal pada binary search tree. Yang pertama ada pre-order traversal, yang penelusurannya dilakukan mulai dari root, kemudian ke subtree kiri, kemudian ke subtree kanan. Dan yang kedua ada in-order traversal, pencariannya dimulai dari subtree kiri, kemudian ke root, kemudian diakhiri ke subtree kanan. Dan yang terakhir, yang ketiga ada post-order traversal, pencariannya dimulai dari subtree kiri ke subtree kanan, kemudian diakhiri di root. Nah, masalah pencarian itu merupakan masalah yang paling sering dilakukan atau ditemukan pada penggunaan kamus dalam bentuk apapun. Mulai dari kamus bentuk buku konvensional, sehingga kita harus melakukannya secara manual, hingga kamus berbentuk digital, sehingga teknik pencariannya pun dikembangkan bagaimana agar pencarian ini dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Kamus sendiri merupakan suatu kumpulan data terurut secara menaik atau ascending. Dengan banyaknya data yang ada dalam kamus, maka sangat perlu penerapan metode pencarian seefisien mungkin dalam melakukan pencarian suatu kosakata di dalamnya. Dengan begitu, teknik pencarian dengan metode binary search tree dapat diterapkan pada pencarian kosakata di kamus. Kemudian struktur data yang digunakan dalam binary search tree untuk pencarian kata dalam kamus yaitu struktur data alfabet. Berikut adalah contohnya jika kita mencari kata cari. Di sini sudah ada binary tree-nya. Langkah pertama yang dilakukan adalah melihat elemen pada akarnya. Di sini kita temukan bahwa dalam root-nya itu adalah kata datang. Apakah datang sama dengan cari? Ternyata tidak. Kemudian dalam struktur alfabet, kata cari itu muncul lebih awal daripada kata datang. Maka dapat diartikan bahwa cari lebih kecil daripada datang. Karena lebih kecil, maka pencarian akan dilakukan di subtree kiri. Kemudian di sini kita menemukan kata bicara.
Apakah bicara sama dengan cari? Ternyata tidak. Kemudian cari dan bicara itu lebih duluan bicara dalam struktur alfabet. Maka dapat diartikan bahwa cari lebih besar daripada bicara. Maka selanjutnya pencarian akan dilakukan ke subtree bagian kanannya. Kemudian di sini ditemukan kata cari. Apakah cari sama dengan cari? Ternyata ya. Maka proses selanjutnya yaitu melanjutkan ke data record dengan makna untuk kata cari. Pencarian kata cari dalam kamus menggunakan binary search tree ini sudah selesai. Kemudian contoh selanjutnya kita akan mencari makna dari kata mandi. Di sini sudah ada binary tree-nya dengan root-nya yaitu datang. Apakah datang sama dengan mandi? Ternyata tidak. Datang dan mandi jika diurutkan ternyata yang muncul duluan adalah kata datang. Berarti artinya mandi lebih besar daripada datang. Maka pencarian akan dilakukan ke sebelah kanan, ke subtree kanan. Kemudian di sini ditemukan root baru yang berisi kata makan. Apakah makan sama dengan mandi? Ternyata tidak. Namun di sini dapat kita lihat bahwa kata makan dan kata mandi itu diawali dengan dua huruf pertamanya sama, M dan A. Maka perbedaannya dapat kita ditemukan dalam huruf ketiga, K dan N. Dalam urutan alfabet, K lebih dulu daripada N. Maka berarti kata mandi lebih besar daripada makan. Maka pencarian akan diteruskan ke subtree bagian kanan. Kemudian di sini kita dapatkan kata mandi. Mandi, apakah sama dengan kata yang dicari, yaitu mandi? Ternyata ya, maka pencarian berakhir. Dan selanjutnya akan dilanjutkan ke data record makna dari kata mandi tersebut. Itu saja penjelasan mengenai pengaplikasian binary search tree dalam pencarian kata di dalam kamus. Berikut merupakan sumber referensi yang saya gunakan untuk pembahasan dalam video ini. Sekian, terima kasih.